Halo semua, jadi di sini Mr. Benben kita akan belajar tentang inverse fungsi. Oke, jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang komposisi ya. Jadi di bagian ini kita akan belajar tentang inverse. Oke, jadi sebenarnya di bagian ini kita belajar apa aja sih? Oke, yang pertama itu adalah mengenai beda antara inverse fungsi dengan fungsi inverse. Nah, jadi cuma beda perkataan dibalik gitu ya. Tapi beda loh. Oke, berikutnya adalah belajar tentang cara menentukan inverse fungsi gitu ya. Oke. Lalu kemudian berikutnya adalah kita belajar tentang apa sih hubungan antara grafik fungsi dengan inverse-nya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah gabungan antara komposisi digabung sama inverse. Gitu. Jadi bagaimana cara menentukan gitu ya. Oke. Jadi kita mulai dari yang pertama dulu nih, bedanya inverse fungsi dan fungsi inverse itu apa? Oke, jadi kita harus mengerti dulu nih yang pertama-tama itu adalah apa itu inverse fungsi gitu ya. Apa itu inverse gitu ya. Inverse itu apa? Nah, oke, jadi kalau kita mempunyai fungsi, oke ya. Jadi contoh nih, misalnya kita mempunyai domain gitu ya. Misalnya 1, 2, 3, oke? Lalu misalnya di sini berapa nih? Itu oke, misalnya ini adalah himpunan A, ini adalah himpunan B, itu oleh fungsi f. Itu fungsi f-nya itu ternyata didefinisikan apa nih? X-nya itu lalu ke mana nih? Ke misalnya 4x ditambah 1 ya. Oke, maka berarti kalau ini 1, maka 4 dikali 1, 4 tambah 1, 5. Maka sini 5. Oke, jadi 1 itu berpasangan sama 5 ya. Oke. Lalu 2 berpasangan siapa? Jadi 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. Jadi 2 berpasangan sama 9. Begitu pula 3 ini berpasangan siapa? 3 kali 4, 12 tambah 1, 13 ya. Oke, jadi ini adalah 13. Nah, gitu ya. Oke, maka di sini kita bisa menuliskan apa nih? Jadi kita bisa menuliskan F1 itu adalah 5, lalu F2 itu adalah 9, kita F3 itu adalah 13 gitu ya. Jadi 1 berkawan dengan 5, 2 berkawan dengan 9, 3 berkawan dengan 13 kan gitu ya. Nah, sekarang apa itu inverse? Jadi inverse itu adalah dibalik gitu. Jadi kita punya B 5, 9, 13. Lalu kita punya A apa nih? Ya 1, 2, 3. Jadi sekarang 5-nya itu berkawan dengan 1. Jadi dibalik. Gitu. 9-nya berkawan dengan 2. Oke, 13-nya berkawan dengan 3. Nah, ini berarti apa? Ini misalnya adalah G. Oke. Di sini ke sini adalah kita namakan G. Maka G itu bisa kita tulis sebagai F lalu dipangkatkan dengan negatif 1. Nah, gitu ya. Jadi F kalau dipangkat negatif 1 artinya inverse dari F, gitu ya. Jadi F dipangkat dengan negatif 1 itu adalah inverse dari fungsi F. Nah, begitu ya. Nah, sekarang permasalahan utama itu adalah sudah paham tentang inverse ya. Jadi, intinya tinggal dibalik. Nah, terus apa bedanya sih inverse fungsi dan fungsi inverse? Nah, jadi kalau kita lihat ini kan A ke B ini jelas fungsi. Kenapa? Karena kiri semua punya kawan ya. Lalu kemudian tidak ada yang bercabang kan. Nah, begitu pula sekarang kalau kita balik, ternyata dia juga tetap nih sebelah kirinya semua punya teman, lalu tidak ada yang bercabang. Nah, maka dikatakan bahwa inverse dari fungsi f adalah fungsi, begitu kan? Jadi dari sini kita bisa dapat kesimpulan apa nih? Kita bisa dapat kesimpulan bahwa inverse dari fungsi f adalah fungsi, gitu ya. Betul ya? Kenapa adalah fungsi? Karena sebelah kirinya semua punya teman, lalu tidak ada yang bercabang. Nah, itu ada di video yang sebelum-sebelumnya, bab tentang fungsi, gitu ya. Ya kalau lupa silahkan dinonton lagi. Nah, sekarang berarti dengan kata lain, maka dikatakan bahwa kesimpulannya bahwa fungsi f itu mempunyai fungsi inverse. Nah, gitu. Jadi semua fungsi itu mempunyai inverse. Masalahnya tidak semua dari inverse merupakan fungsi. Wah, ini sangat dalam ya. Oke, contohnya bagaimana yang tidak?
kalau inverse-nya itu ternyata bukan inverse, bukan fungsi gitu ya. Oke, jadi contoh fungsi yang tidak punya fungsi inverse. Nah, ini yang kayak gimana? Oke, contoh, misalnya saya punya begini nih. Oke, misalnya ini A, ini B. Oke, ini 1, 2, 3. Oke, nah ini A pasang dengan 1, B pasang dengan 2. Oke, nah sekarang kalau kita balik, oke kan jadi inverse-nya si F ya. Oke, jadi apa nih? Ini jadi B di sini ya. 1, 2, 3. Lalu ini A-nya adalah A dan B. Oke. Nah, jadi jelas bahwa karena A berpasangan 1, berarti 1 berpasangan sama A. Gitu ya. Jelas ini B berpasangan dengan 2, maka 2 berpasangan dengan B. Kan gitu ya. Terus 3 berpasangan siapa? Yang nggak ada. Tapi kalau kita lihat, ini sangat jelas bukan fungsi. Kenapa? Karena di sebelah kiri ini ada yang tidak punya kawan, yaitu 3 gitu ya. Jadi 3 tidak punya kawan, bukan fungsi karena 3 anggota B tak punya kawan gitu ya, di A gitu ya. Nah, jadi tidak semua fungsi yang kalau kita balik ternyata dia merupakan fungsi lagi gitu. Jadi kalau fungsi kita balik ternyata dia tetap merupakan fungsi kayak yang di atas ini, maka dikatakan fungsi tersebut mempunyai fungsi inverse. Ya, kalau yang seperti ini kayak waktu kita balik ternyata sudah bukan fungsi, maka dikatakan tidak mempunyai fungsi inverse. Berarti dia hanya punya inverse fungsi. Nah, oke, bagaimana nih? Sudah paham mengenai perbedaan fungsi inverse dan inverse fungsi? Gimana? Oke. Lalu sekarang syarat apa sih supaya dia harus mempunyai fungsi inverse itu kan? Oke, coba kita selidiki lagi. Bagaimana kalau misalnya begini? Oke, contoh lain ya. Misalnya begini, kalau misalnya di sini A, sini B gitu ya. Di sini 1 misalnya. Oke, berarti kalau ini berpasangan, jelas ini adalah fungsi ya kan? Karena sebelah kiri ini semua punya teman, tidak ada yang bercabang ya. Oke, maka ini sangat jelas adalah fungsi gitu ya, F gitu ya. Tapi kalau kita balik gitu ya, cari inverse-nya gitu ya. Oke, maka B di sini 1, sini A sama B. Karena A berteman dengan 1, berarti 1 berteman sama si A. Karena B berteman dengan 1, maka 1 berteman dengan B juga gitu ya. Nah, ini sangat jelas bukan fungsi. Kenapa? Karena dia sebelah kiri ini ternyata ada cabangnya ya, bercabang. Maka dia bukan fungsi. Maka dikatakan bahwa fungsi F ini tidak, jadi kesimpulannya fungsi F tak punya fungsi inverse. Nah, jadi syaratnya apa? Nah, syaratnya ternyata, jadi kesimpulannya syarat suatu fungsi punya fungsi inverse, berarti dengan kata lain di sebelah kanannya itu harus tidak ada cabangnya, lalu kemudian harus semua punya kawan ya. Contoh ini ada yang tak punya kawan di kanan, maka dia gagal. Contoh ini di sebelah kanan ini ada cabang, maka dia gagal. Yang sebelah kanan tidak bercabang dan semua punya kawan itu disebut apa? Ya, itu disebut fungsi apa? Iya, fungsi bijektif. Yaitu apa? Injektif dan surjektif. Oke ya. Oke, jadi itu syaratnya. Nah, sekarang kita kembali ke sini, oke? Jadi di sini kita bisa menuliskan apa nih? Kita bisa menuliskan F pangkat negatif 1, oke? Itu dari 5, itu adalah 1, begitu. Jadi F dipangkatkan dengan negatif 1 dari 9 itu adalah 2. F dipangkatkan dengan negatif 1 dari 13 itu adalah 3, begitu ya. Nah, lalu kita tahu bahwa yang sebelah kiri ini Fx-nya ini kita bisa tulis dengan rumus apa nih? Dengan rumus 4x ditambah 1, betul ya? Jadi kalau x-nya 1, 4 kali 1 tambah 1 hasilnya 5 kan? Nah, kalau sekarang ini F inverse-nya ini tulisannya rumusnya apa? Nah, saya kasih tahu rumusnya adalah x dikurangi 1 bagi 4. Oke, coba kita pikir ya, 5 kan? 5 kurang 1, 4. 4 bagi 4, 1. Benar ya. 9 kurang 1, 8. 8 bagi 4, 2. Betul ya?
13 kurang 1, 12. 12 bagi 4, 3. Betul. Jadi ini merupakan inverse dari rumus inverse-nya dari si F ini, gitu ya. Jadi ini adalah rumus untuk si F, sedangkan ini adalah rumus fungsi untuk inverse-nya si F. Nah, sekarang ceritanya adalah gimana caranya nih kita bisa menentukan ini. Kok bisa langsung tahu X kurang 1/4, cara mencarinya bagaimana? Nah, jadi itu yang akan kita pelajari inverse fungsi ini, yang ketiga ini. Nah, ya, oke. Jadi kita akan mau belajar bagaimana menentukan rumus inverse fungsi dari masing-masing jenis fungsi, gitu ya. Ini kan fungsi linear namanya. Nah, jadi caranya gimana? Tapi sebenarnya pada intinya sama sih langkah-langkahnya. Oke, jadi kita lanjut. Jadi adalah langkah-langkah menentukan rumus inverse suatu fungsi. Oke, rumus inverse fungsi itu aja ya. Gitu. Oke, jadi langkah-langkahnya adalah yang pertama itu kita misalkan adalah Y, gitu ya. Jadi soalnya kita misalkan jadi Y, jadi fx itu misalkan jadi Y. Lalu kemudian ubah sehingga menjadi X sama dengan sesuatu Y, gitu ya. Nah, F sama sesuatu Y. Nah, misalnya G, gitu ya. GY, gitu ya. Lalu langkah ketiga adalah ganti huruf X, huruf Y, gitu ya. Huruf Y menjadi X, gitu ya. Ganti huruf Y jadi sesuai permintaan. Ya, dalam hal ini mungkin X, gitu ya. Nah, mungkin ini 3 langkah ini mungkin agak sedikit membingungkan, maka kita langsung praktek saja supaya lebih memahami. Oke, langsung contoh ya. Oke. Tentukan inverse fungsi berikut. Nah, begitu ya. Oke. Nah, yang pertama misalnya fx sama dengan apa nih tadi? 4x tambah 1 ya. Oke, kita tahu jawabannya x kurang 1/4. Tapi caranya gimana? Oke, yang kedua itu misalnya adalah fx ini sama dengan 3 kurang 2x gitu ya. Oke. Yang ketiga misalnya fx sama dengan apa nih? 2 per x ditambah 3 misalnya. Oke. Terus yang keempat misalnya fx ini sama dengan apa nih? 2x tambah 1 dibagi x tambah 3 misalnya. Oke. Nah, yang terakhir jadi fx misalnya adalah x kuadrat kurang 2x tambah 5 misalnya. Oke, jadi ada 5 soal nih kita kerjakan. Oke, kita mulai dari yang pertama. Oke, jadi langsung kita kerjakan saja. Oke, yang A ya. Oke, jawab. Oke, kita salin soal terlebih dahulu, tapi soalnya kita fx ini ganti langsung jadi Y. Maka jadi Y sama dengan 4x tambah 1. Berarti dengan kata lain, langkah pertama kita udah selesai. Jadi langkah pertama adalah mengubah fx menjadi Y. Nah, itu maksudnya begitu loh. Jadi gampang sekali langkah pertama kan. Jadi fx itu kita ganti jadi Y, gitu ya. Nah, setelah itu, lalu langkah berikutnya, coba kita baca. Langkah berikutnya adalah ubah sehingga jadi X sama dengan GY. Jadi begini, kerahkanlah semua ilmu aljabar sehingga menjadi X sama dengan, gitu. Oke, berarti kita bisa, satunya ini kita bisa pindah ruas ke kiri, maka menjadi Y kurang 1 sama dengan 4X. Nah, supaya jadi X sama dengan, berarti tentu kita tahu ini tinggal kita bagi sama 4. Maka 4X dibagi 4 hasilnya X ya. Lalu di sini 4 Y kurang 1 dibagi 4, ya berarti Y kurang 1/4 kan gitu ya. Nah, jadi ini sudah X sama dengan, lalu di sebelahnya itu hanya huruf Y, tidak boleh campur dengan huruf X. Kalau campur dengan huruf X berarti kamu masih keliru. Nah, gitu ya. Jadi harus X sama dengan, tak boleh misalnya 3X sama dengan atau 4X sama dengan, nggak boleh ya. Dia harus X sama dengan, lalu kemudian sebelahnya lagi adalah hanya boleh ada variabel Y, tidak boleh nyampur dengan huruf X, gitu ya. Oke, maka kita sudah selesai langkah kedua. Jadi langkah kedua sudah selesai. Nah, sekarang langkah ketiga sih juga mudah ya. Ganti huruf Y jadi X. Jadi huruf Y di sini tinggal diganti jadi X. Berarti jawabannya inverse dari F itu rumusnya adalah X dikurangin 1 bagi 4. Jadi kita tinggal mengganti huruf Y jadi huruf X. Mudah sekali ya langkah pertama dan langkah ketiga ya. Jadi sebenarnya pada intinya yang agak susah sih langkah keduanya. Pakai ilmu aljabar gitu.
Oke, kita akan coba kerja untuk yang B. Oke. Yang B mungkin kita tulis soal terlebih dahulu, tapi soalnya langsung kita tulis apa? Fx-nya ganti jadi Y. Berarti apa? Y sama dengan 3 dikurangin 2x. Kerahkan semua ilmu aljabar kan? Oke, berarti ini negatif 2x kita pindah aja ke kiri ya, supaya jadi x ya. Jadi 2x ini. Sedangkan Y-nya ini pindah ke kanan, maka jadi negatif Y. Lalu kita mau x sama dengan kan? Jadi tinggal bagi 2, maka berarti ini akan jadi x. Ini jadi apa? 3 kurang Y dibagi 2. Nah, sudah selesai karena udah x sama dengan kan? Berarti langkah berikutnya tinggal tulis jawaban nih. Apa? F inverse apa? 3 kurang x dibagi 2. Selesai. Nah, mudah sekali ya. Oke, kalau yang C bagaimana? Oke, yang C kita tulis soal, tapi soalnya udah pakai Y ya. Jadi Y sama dengan 2 per x tambah 3. Nah, ini terus gimana? Ini kita pakai teknik sebenarnya kali silang gitu ya, tapi kita juga bisa pindah begini. Jadi sebenarnya ini x tambah 3 kan di sebelah bawah ya. Ini perkalian loh ya. Nah, itu jadi kalau kita pindah ke kiri, maka dia di sebelah atas, maka jadi x tambah 3 di sini. Sementara itu y-nya kalau kita pindah ke kanan, karena ini perkalian, maka dia akan ke bawah, maka jadi begini. 2-nya sudah bagus posisinya, jadi tak usah dipindah, maka dia tetap di atas. Nah, jadi hasilnya seperti itu. Nah, maka kemudian 3-nya tinggal pindah ruas saja ke sana, gitu ya. Maka jadi apa? 2 per Y dikurangin 3. Jadi jawabannya apa? Kan udah X sama dengan sekian Y gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah apa? 2 per X dikurang 3. Kalau di pilihan ganda tidak ada, maka berarti harus disamakan penyebut. Maka ini menjadi 3X per X. Karena sudah sama-sama penyebutnya X, maka bisa kita tulis langsung cuma X doang. Atasnya 2 kurang 3X. Begitu. Jadi ini jawabannya. Nah, kadang ada orang menambahkan ini nih, X tidak sama dengan 0. Ini adalah domainnya. Nah, itu domain itu bisa dilihat di video kemarin ya, tentang fungsi gitu. Oke. Lanjut mungkin dengan soal nomor D. Oke, yang D. Yang D ini saya sudah tuliskan soalnya, lalu kemudian ini sudah Y sama dengan gitu ya. Berarti langkah pertama selesai. Langkah kedua harus mengubah menjadi X sama dengan. Ini tekniknya gimana? Ini tekniknya adalah kita kali silang gitu. Jadi ini langsung kali silang ke kiri. Jadi X tambah 3 ini kita kali silang ke kiri. Maka menjadi Y. Ini semua dikali Y ya. Berarti jadi apa? X dikali Y berarti jadi XY. Lalu ini 3 dikali Y menjadi 3Y. Gitu ya. Sama dengan ini tetap itu ya. Karena ini sebenarnya per 1. Jadi 1 kali ke sana ya tetap. Gitu. Nah, lalu langkah berikutnya bagaimana? Karena kita hendak membuat menjadi X sama dengan, maka kita harus mengumpulkan yang ada huruf X itu di satu ruas. Misalnya kita pilih ruas kiri, maka berarti yang ada huruf X semua ditaruh ke kiri. Berarti yang tidak ada taruh di sebelah kanan. Nah, sekarang ini X, iya kan ada X-nya ya, berarti dia tetap di kiri gitu ya. Tapi ini 3Y tidak ada, berarti pindah ke kanan. Maka kalau pindah ke kanan jadi min 3Y. Sedangkan 2X ini kan di sebelah kanan. Kan kita ingat yang ada huruf X harus taruh ke kiri, dia taruh ke kiri maka jadi min gitu ya. Min 2X gitu ya. Sementara satu ini sudah bagus, tidak ada X, maka dia tetap di kanan. Karena tetap, maka berarti ya tetap dong. Gitu ya. Oke, setelah itu karena ini sama-sama ada huruf X, maka kita bisa keluarkan X. Maka sini sisa Y. Ini sisa apa? Minus 2. Gitu ya. Ini tetap gitu ya. Nah, kita mau cari X kan? Berarti X sama dengan apa? Berarti tinggal bagi dengan ini. Oke? Kalau ini dibagi dengan Y kurang 2, maka ini jadi X. Kalau ini dibagi dengan Y kurang 2, maka jadi min 3Y tambah 1 dibagi Y kurang 2. Begitu ya. Nah, berarti sebenarnya langkah kedua sudah selesai. Karena ini sudah X sama dengan. Lalu di sebelah kanannya cuma ada huruf Y. Tidak ada campur huruf X. Berarti sudah benar langkah kedua. Berarti tinggal langkah ketiga yang mudah banget itu. Yaitu F inverse-nya itu adalah huruf Y diganti jadi huruf X. Gitu kan? Ya, ini sudah langkah yang paling mudah. Begitu. Kalau perlu dituliskan domainnya gitu ya. Tidak sama dengan 2. Gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, maka sekarang kita lihat soal yang berikutnya. Nah, berikutnya ini sudah saya tuliskan soalnya, udah ganti jadi Y. Berarti langkah pertama selesai. Terus langkah kedua bagaimana? Nah, ini harus ingat ilmu dari SMP ya. Tentang persamaan kuadrat nih. Oke, jadi ini adalah bisa jadi persamaan kuadrat kalau huruf Y kita pindah ruas ke kanan, ke sini gitu ya. Maka ini akan jadi 0 sama dengan jadi 0 sama dengan
X kuadrat dikurangin 2X ditambah 5 dikurangin Y. Begitu kan? Oke, maka ini aku sudah menjadi persamaan kuadrat karena ada kuadratnya, lalu kemudian ada nolnya. Tapi ini persamaan kuadrat dalam X. Kenapa? Karena kita mau mencari X sama dengan. Maka berarti kita cari nilai ABC-nya. Kan gitu ya. A, B, C. Oke, A itu adalah koefisien dari X pangkat 2. Berarti X pangkat 2 koefisiennya berarti bilangan di depannya ya 1 ya. Karena tidak terlihat berarti 1 biji. Ya, 1. Lalu B itu adalah koefisien dari X. Jadi X ini koefisiennya adalah negatif 2. Oke. C adalah konstanta, yaitu yang tidak ada X-nya. Maka berarti ini semua nih, yaitu 5 kurang Y. Nah, lalu rumus X apa? Jadi rumus X itu adalah, masih ingat? Negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangin 4AC dibagi dengan 2A. Nah, jadi harus diingat sampai kamu sudah jadi kakek nenek. Oke, nah sekarang B-nya apa? B-nya negatif 2. Kena negatif B. Berarti negatifnya saling meniadakan. Maka ini jadi 2. Oke, plus minus akar. Oke, B kuadrat. B-nya negatif 2. Kalau dikuadratkan negatifnya hilang. 2 kuadrat jadi 4. Dikurangin sama 4 dikali A 1 dikali C. C-nya itu buka kurung 5 kurang Y. Begitu. Nah, ini akarnya sampai sana-sana. Lalu perbagiannya sampai sana-sana. 2 kali A. A-nya 1. Nah, oke, kita mulai berhitung. Maka ini akan jadi tetap 2. Oke. Ini 4. Lalu ini negatif 4 kali 1. Negatif 4 kali masuk. Maka jadi negatif 20 ditambah 4Y. Nah, gitu ya. Per 2, karena 2 kali 1 2 gitu ya. Nah, oke, saya sambung ke sini saja. Oke, jadi kita tulis apa nih? Ini akan menjadi akar dari 4 kurang 20 negatif 16 ya. Jadi ini 4Y kurang 16. Oke, 4Y kurang 16. Oke. Nah, ini saya pelan-pelan gitu ya. Nah, lalu kita tahu bahwa ini sama-sama habis bagi 4, maka bisa kita keluarkan 4, lalu di sini sisa Y, ini sisa 4. Nah, betul ya, karena kalau 4 ini kali masuk kan hasilnya betul ya, sama kayak di atas ya, 4 kali Y, 4Y, 4 kali negatif 4, negatif 16, betul ya. Oke, ini plus minus, oke, dibagi 2. Nah, sekarang akar seperti ini itu bisa bisa dilepas gitu ya, bisa pecah. Jadi begini, akar 4 dengan akar Y kurang 4 gitu ya. Nah, kita tahu akar dari 4 itu 2, maka ini sebenarnya bisa kita bagi. Jadi 2 dibagi 2 hasilnya 1 ya. Ini juga bagi hasilnya 1 gitu ya. Jadi bagi gitu. Atau mungkin kita pelan-pelan ya, lepas gitu ya. Jadi bisa kita pecah menjadi 2 bagi 2 ditambah atau kurang dengan akar 4 itu 2 ya. Jadi 2 akar Y kurang 4 per 2. Nah, jadi bisa kita pecah. Nah, kalau sama penyebut kalau kita gabungkan kan jadi atas ya. Nah, ini bisa kita pecah juga. Nah, sekarang 2 bagi 2 kan 1 ya. Oke, 2 bagi 2 1, maka sisa ini. Nah, begitu loh. Nah, jadi jawabannya apa? Jadi F inverse-nya, kok di sebelah sana. Jadi F inverse-nya itu apa? Itu adalah 1 tambah atau kurang akar dari X kurang 4. Nah, ini plus minus menunjukkan bahwa dia sebenarnya aslinya fungsi tersebut tidak mempunyai fungsi inverse. Dia hanya mempunyai inverse saja. Kenapa? Karena fungsi inverse-nya jadi ada 2. Jadi bisa seperti ini. 1 ditambah akar X kurang 4. Oke, bisa pula seperti ini. 1 kurang akar X kurang 4. Jadi ada 2. Ada 2 versi. Tergantung pada domainnya. Nah, begitu. Oke. Nah, jadi seperti begitu. Nah, sekarang kita akan lihat mungkin soal berikutnya, contohnya. Oke, kita akan lihat soal lainnya. Jadi tentukan inverse dari ini. Oke, jadi kita langsung jawab saja. Oke, yang A berarti gimana nih? Oke, tulis soal tapi Y sama dengan gitu. Oke, kita harus ubah jadi X sama dengan. Berarti kita kuadratkan aja kedua ruas. Makanya jadi Y kuadrat. Ini kalau kuadratkan akarnya jadi hilang. Nah, lalu ini 1 dengan pindah ruas, maka jadi Y kuadrat plus 1 gitu ya. Berarti tinggal kita bagi sama 3 nih. Bagi 3. Maka diperoleh Y kuadrat tambah 1 per 3. Ini sama dengan X. Berarti udah selesai.
berarti jawabannya adalah apa? Tinggal ganti huruf Y jadi X, berarti apa? X kuadrat plus 1 per 3. Oh, mudah sekali ya. Oke, sekarang yang B bagaimana? Yang B ini berarti kita ubah soal dulu. Oke, Y sama akar pangkat 5 dari 2X ditambah 3 pangkat 2 ya. Oke, ini sebenarnya sama saja dengan apa? 2X ditambah 3 pangkat 2 per 5. Kayaknya ini gitu ya, di sini akar jadi per gitu ya. Oke, maka supaya ini akan menjadi pangkat 1 di sini, maka kedua ruas kita pangkatkan dengan 5 per 2. Kenapa? Karena kalau di sebelah kiri kita pangkatkan dengan 5 per 2, maka akan jadi begini. Maka kalau sebelah kanan pangkatkan 5 per 2, maka jadi seperti begini. Ini pangkat 2 per 5, lalu dipangkatkan lagi dengan 5 per 2. Kita ingat bahwa A pangkat M, kalau kita pangkat lagi dengan N, berarti A pangkatnya dikali ya. Oke, berarti pangkat dikali 2 per 5 dikalikan sama 5 per 2. Oke, ini kelihatan kayak 3 ya. 2 ya. Oke, maka ini kalau kita hitung hasilnya 1 ya. Nah, maka ini kalau dihitung maka akan menghasilkan 2X tambah 3 pangkat 1. Nah, maka tak usah ditulis lagi. Maka ini adalah apa nih? Oke, 5 per 2 itu kan sebenarnya adalah 4 tambah 1 bagi 2. Ini bisa dipecah menjadi 4 per 2 tambah 1 per 2. Maka akan menghasilkan pecahan campuran. Oke, yaitu 2 1 per 2. Maka ini bisa kita tulis menjadi Y pangkat 2 1 per 2. Nah, maka ini juga bisa kita tulis menjadi Y pangkat 2 dikalikan dengan Y pangkat setengah. Oke, karena kalau dikalikan basisnya sama, pangkatnya dijumlah jadi 2,5. Nah, begitu ya. Oke. Tapi ini bisa kita tulis menjadi Y pangkat 2, ini jadi akar Y. Nah, gitu ya. Kita mau jadi X sama dengan, berarti 3 pindah ruas ke sini. Maka ini akan jadi Y kuadrat akar Y dikurangin 3. Berarti kalau mau cari X, tinggal bagi 2. Maka dapat Y kuadrat akar Y dikurang 3 bagi 2. Nah, lu tinggal tulis ini jawabannya ya. Langkah terakhir ya, huruf Y tinggal ganti huruf X. Nah, ini sangat mudah banget gitu ya. Per 2. Nah, selesai gitu ya. Nah, jadi begitu. Oke, kita akan lihat contoh lain. Nah, sekarang kalau kita lihat contoh seperti ini, ditanya adalah F inverse negatif 2. Ya, sebenarnya sih caranya ya bisa begini. Jadi cara pertama, oke, kita tinggal langsung cari inverse ya. Berarti ini jadikan Y sama dengan, kan gitu ya. Lalu ini pindah ruas jadi Y tambah 5 bagi 3. Maka dapat Y tambah 5 bagi 3. Dapatnya X. Artinya apa? Artinya inverse-nya itu adalah X ditambah 5 dibagi 3. Kan gitu ya. Tapi yang ditanya bukan inverse X, tapi F inverse X bukan, tapi F inverse negatif 2. Artinya X-nya diganti negatif 2. Berarti X ini ganti negatif 2. Oke, negatif 2 tambah 5 kan 3 ya. Jadi 3 per 3 hasilnya 1. Nah, gitu ya. Jadi jumlahnya 1. Tapi sebenarnya kita bisa memakai cara mudah. Jadi berpikir begini. Kan F itu apa? F itu adalah dari X. Kita petakan menjadi Y kan. Ini tulisannya apa? Tulisannya Fx sama dengan Y kan begitu. Nah, sekarang apa itu F inverse? F inverse adalah dibalik. Jadi Y di sini itu dipetakan ke X di sini. Tulisannya bagaimana? Tulisannya adalah F inverse Y sama dengan X. Kalau kita perhatikan dua ini sebenarnya apa hubungannya? Hubungannya adalah kalau X sama Y kita tukar tempat. Oke? Maka dia kalau tidak ada inverse jadi ada inverse, atau kalau ada inverse maka jadi tidak ada inverse. Jadi begitu ceritanya. Nah, maka dengan cara teknik ini kita bisa menggunakan cara kedua. Oke? Jadi misalnya kita mau mencari F inverse 2, negatif 2. Itu misalkan adalah K di sini. Berarti kita mau cari nilai K kan? Oke. Tapi kalau ini kita tukar tempat, oke, maka menjadi apa? Jadi FK sama dengan negatif 2. Karena kan kalau tukar tempat inverse, maka jadi tak ada inverse kan begitu kan? Tapi kalau FK itu apa? Kalau Fx adalah 3x kurang 5, maka FK berarti 3k kurang 5 dong. Maka ini kita bisa tulis menjadi 3k dikurang 5 sama dengan negatif 2. Tinggal pindah ruas gitu ya. Maka ini jadi 3K sama dengan negatif 5 pindah jadi 5. Kurang 2 hasilnya 3. Jadi kalau bagi 3, K-nya berapa? K-nya 1. Oke, dari dapat jawabannya gitu ya.
Jadi kadang-kadang cara kedua ini akan memudahkan kita gitu ya. Oke, contoh soalnya ya. Oke, jadi soalnya efeknya sekian, lalu kemudian F inverse P 5, tentukan nilai P yang memenuhi. Nah, ini sebenarnya jadi soal yang sangat mudah kalau kita menggunakan cara kedua. Oke, jadi begini. Kan kita tahu bahwa di soal ada F inverse P itu sama 5. Maka P sama 5 ini bisa kita tukar tempat. Maka ini akan jadi 5, di sini akan jadi P. Masalahnya kalau tukar tempat, maka kalau ada inverse, maka menjadi tidak ada inverse. Kan begitu. Berarti nilai P itu ada F5. F5 berarti artinya kalau kita punya Fx, berarti X-nya tinggal ganti 5. Maka ini tinggal ganti 5 dihitung. Berarti jadi 5 kuadrat kurang 2 kali 5 dikurang 3 gitu ya. Berarti P-nya itu apa? 25 kurang 10 kurang 3. Maka dapatnya adalah 12 gitu ya. Nah, jadi mudah banget, bahkan kita tidak perlu mencari inverse-nya gitu ya. Oke, salah satu contoh yang sangat penting gitu ya. Oke, coba kita lihat yang berikutnya. Oke, jadi ini soal berikutnya. Jadi ada fx, tentukan inverse. Oke, jadi ini adalah kita harus inverse-kan dulu baru masukkan ya. Jadi ini harus langkah pertama kita inverse, baru kemudian masukkan apa, x tambah 3. Nggak boleh terbalik. Jadi tak boleh masukkan X tambah 3 dulu baru inverse ya, salah ya. Oke, maka berarti langkah pertama kita inverse kan. Berarti kalau kita inverse kan, berarti kita misalkan ini adalah Y kan gitu ya. Oke. Nah, jadi kita kali silang, maka jadi XY kurang 4Y sama dengan apa? Oke. Ya ada X, kita pindah ke kiri, yang tidak ada, maka ke kanan. Itu ya, keluarkan X. Oke, berarti X adalah apa? 4Y tambah 5 dibagi sama barang itu ya. Y kurang 2 ya. Nah, begitu. Berarti dengan kata lain, F inverse-nya itu adalah apa? Ini ya, ganti huruf Y jadi X. Maka menjadi apa? 4X tambah 5 dibagi X kurang 2. Nah, sekarang tapi yang diminta bukan F inverse X, tapi F inverse X tambah 3. Artinya huruf X semua ganti jadi X tambah 3. Maka jadi X-nya jadi X tambah 3 begitu ya. Oke. Maka ini X, maka jadi X tambah 3. Nah, gitu. Lalu tinggal disederhanakan saja. Ini kali masuk jadi, nah, ini tinggal 3 kurang 2, 1 ya. Nah, maka dapat jawabannya apa? Jawabannya adalah 4X ditambah 17 dibagi X tambah 1. Kalau kita tulis domainnya, berarti X-nya tidak sama dengan negatif 1 gitu ya. Oke, jadi dapat jawabannya seperti begini. Oke, sekarang kita akan lihat yang terakhir. Oh, belum terakhir ya, masih grafik. Oke, grafik dulu nih sebentar. Oke, jadi hubungan grafik Fx dengan F inverse X gitu ya. Oke, jadi hubungan apa? Jadi tadi kita ingat bahwa kalau kita punya Fx itu sama dengan 4X ditambah 1, maka inverse-nya itu adalah X dikurangi 1 per 4 ya. Oke, terus hubungan grafiknya apa? Nah, saya akan coba gambar grafiknya menggunakan GeoGebra. Oke, saya sudah membuka GeoGebra, jadi kita tinggal ketik aja fungsinya. Jadi ini langsung ubah jadi Y ya. Maka kita ketiknya itu Y sama dengan 4X ditambah 1. Oke, di enter, maka diperoleh ini. Oke, ini saya ganti warna menjadi, oke, saya ganti warna jadi warna biru misalnya. Oke, warna biru. Oke, warna biru ini adalah Fx ya. Oke. Lalu kemudian saya akan mengetikkan inverse-nya, yaitu X kurang 1 per 4. Jadi kita ketik apa? Y sama dengan kurung buka X kurang 1 kurung tutup per 4. Oke, enter. Nah, maka dapatnya yang warna hitam ini. Oke, saya akan ganti warna jadi warna merah misalnya. Nah, maka merahnya itu adalah inverse-nya. Nah, sekarang apa sih hubungannya antara yang biru dan merah? Nah, mungkin tak terlihat ya. Kalau tidak terlihat, maka saya akan gambarkan sebuah garis yang sangat spesial. Sebenarnya garis Y sama dengan X. Oke, jadi saya ketik Y sama dengan X. Oke. Nah, ini saya enter, maka yang warna hitam, lalu saya kasih warna putus-putus saja. Nah, oke, sekarang coba kita lihat putus-putus ini. Apa keistimewaannya? Oke, akhirnya kalian tahu keistimewaannya itu apa? Yaitu ternyata yang warna merah ini, yaitu grafik fungsi inverse-nya, itu merupakan pencerminan dari grafik aslinya terhadap garis Y sama dengan X. Begitu ya, lihat nih. Jadi Y sama dengan X ini putus-putus ini akan menjadi kayak membelah tengahnya, apa, sumbu pencerminannya gitu ya, sumbu cerminnya gitu. Nah, jadi ini ternyata tinggal dicerminkan. Oke, jadi hubungannya apa? Mungkin ini saya capture saja.
lalu kemudian saya akan taruh di catatan kita gitu ya. Oke, supaya kita bisa tarik kesimpulan gitu. Nah, gitu ya. Jadi dari gambar dapat kita simpulkan apa? Jadi grafik F inverse-nya itu adalah pencerminan grafik F terhadap garis Y sama dengan X gitu ya. Jadi Y sama X ini jadi cerminnya. Ya, jadi sebenarnya hubungannya begitu ya. Nah, oke, kita akan lanjut dengan contoh lagi. Oke, jadi ada soal, ada grafiknya, tapi kita nggak tahu sebenarnya grafiknya ini, efek ini apaan gitu ya, rumus fungsinya kita nggak tahu gitu. Tapi diminta untuk menentukan F inverse 5 sama F inverse 1. Jadi gimana? Oke, jadi sebenarnya gampang saja sih. Jadi misalnya kita punya F inverse 5, ini misalnya sama dengan K lah misalnya. Kalau kita tukar tempat, maka saya jadi apa? Hasilnya akan jadi FK itu sama 5. Ya, berarti dengan kata lain kita perlu tahu ini adalah X, ini Y kan? Berarti kalau Y-nya 5, X-nya berapa kan gitu ya. Oke, Y-nya 5, X-nya 2. Maka ini berarti kita tahu bahwa K-nya itu adalah 2 gitu ya. Maka berarti F inverse 5 itu sama berapa? Sama 2. Jadi sebenarnya tinggal lihat Y, terus ini adalah X begitu. Jadi mudah banget. Berarti dengan kata lain, kalau ditanya F inverse 1, berarti ini kita lihat Y-nya itu 1, ini X-nya berapa? X-nya 0 gitu ya. Maka ini jawabannya adalah 0 gitu ya. Nah, jadi mudah banget soal ini. Oke, kita akan lanjut ke seksi terakhir, yaitu komposisi dan inverse ya, digabung ya. Oke, jadi gabungan komposisi dan inverse. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi komposisi, sifat ya. Nah, ini sifat sangat penting nih. Kalau kita punya fungsi komposisi apa? Oh, sifat yang pertama dulu ya. Oke. Jadi misalnya kita punya F, lalu kita inverse-kan, lalu kita inverse-kan lagi, maka dia akan kembali ke semula ya, Fx begitu. Nah, jadi ini adalah sifat yang sangat mudah dipahami, karena intinya bolak-balik. Ya, jadi kalau inverse, kita inverse-kan lagi, dia kembali ke semula. Oke, sekarang kalau kita punya fungsi komposisi, misalnya FOG gitu ya, F komposisi G gitu ya, lalu hasilnya ternyata kita inverse-kan, maka ini urutannya itu akan berubah gitu. Maka ini akan menjadi G diinverse-kan, dikomposisikan dengan F di-inverse. Jadi dia urutan balik. Jadi kalau misalnya kita punya F komposisi G komposisi H, kalau kita inverse-kan, maka ini akan urutannya dibalik gitu ya. Jadi H inverse komposisi G inverse dikomposisi dengan F inverse begitu. Nah, kalau kedua sifat ini digabung, contoh misalnya saya punya F inverse dikomposisi dengan G dikomposisi dengan H inverse. Kalau saya inverse kan, maka ini akan jadi apa? Nah, maka ini urutan dibalik, maka jadi H duluan. Tapi H inverse kalau kena inverse maka jadi biasa saja. Ini G tidak ada, kalau kena inverse ya menjadi G inverse. Nah, lalu ini F kan inverse, kalau di inverse kan maka jadi kembali ke semula. Nah, begitu. Ya, jadi dua sifat ini memang sangat luar biasa penting ya. Oke, kita akan mencoba mengerjakan beberapa soal. Oke, jadi yang nomor 7 ini pura-pura kita tidak tahu sifat yang tadi ya. Oke, jadi kita sangat polos. Oke. Jadi kita jawab saja. Oke, jadi kalau ditanya F komposisi G di inverse ya berarti cari dulu F komposisi G, lalu hasil di inverse saja. Oke, jadi F komposisi G itu kan artinya G masuk ke F ya. Artinya F di dalamnya ada G, kan gitu ya, masih ingat? Oke, video sebelumnya ya. G itu kan adalah X tambah 2. Artinya X tambah 2 ini masuk ke X-nya si F ya, 4X tambah 3. Berarti X-nya diganti X tambah 2, jadi 4X tambah 2 ditambah 3, gitu ya. Oke, lalu ini tinggal kita baguskan, jadi plus 8 tambah 3, jadi plus 11. Nah, kalau kita mau mencari inverse-nya, berarti ini harus jadikan Y, oke. Nah, begitu ya. Nah, lalu kemudian apa lagi? Kemudian tinggal pindah ruas, jadi Y kurang 11 bagi 4, berarti jadi Y kurang 11 per 4 sama dengan X. Berarti dengan kata lain inverse-nya adalah ini Y tinggal ganti jadi X. Tapi inverse-nya bukan F inverse ya, tapi ada FOG inverse kan, ini ada FOG gitu ya. Berarti dengan kata lain jawabannya adalah apa? FOG kalau kita inverse kan, maka dia akan menjadi ini dengan Y-nya ganti X, maka jadi apa? X kurang 11 dibagi 4.
Nah, jadi udah dapat jawabannya. Oke, lalu yang berikutnya ditanya G inverse dikomposisinya F inverse. Berarti yang B ini harus kita cari pertama adalah inverse dari G. Berarti G ini kan adalah X tambah 2, berarti Y sama X tambah 2. Tinggal pindah ruas, maka Y kurang 2 sama dengan X. Maka kita sudah selesai dapat G inverse-nya, yaitu G inverse-nya adalah X dikurang 2. Oke, sekarang kita akan mencari apa? F inverse ya. Oke, jadi F-nya apa? F-nya adalah 4X tambah 3. Berarti Y sama dengan 4X tambah 3. Tinggal cari inverse, pindah ruas, jadi Y kurang 3 sama 4X. Bagi 4, maka Y kurang 3 bagi 4 sama dengan X. Berarti dengan kata lain, F inverse-nya itu adalah X kurang 3 dibagi 4. Nah, lalu sekarang kita mau mencari apa? G inverse dikomposisinya F inverse, kan begitu ya. Nah, ini tentu adalah G inverse dalamnya adalah F inverse. Tapi kita sudah tahu F inverse-nya. Kita sudah tahu F inverse. F inverse-nya adalah X kurang 3 per 4. Nah, begitu ya. Oke. Nah, sekarang X kurang 3 per 4 berarti masukkan ke G inverse. G inverse-nya adalah X kurang 2. Berarti X-nya diganti dengan X kurang 3 per 4. Jadi X-nya diganti X kurang 3 per 4. Masih ada kurang 2. Ini ya, kurang 2. Oke, jadi bisa kita samakan penyebut. Ini jadi 8 per 4. Maka ini jadi apa? Maka ini akan jadi X dikurangin 3, lalu kurang 8, terus bagi 4, gitu ya. Nah, maka berarti X kurang 11 per 4. Oke, sama nggak dengan jawaban sebelumnya? Sama ya kan? Oke, jadi berarti dapat kita simpulkan memang betul ya sifat yang tadi saya tunjukkan itu ya, yaitu F komposisi G kalau di inverse. Maka dibalik, jadi G inverse komposisi F inverse. Nah, begitu. Oke, kita akan lihat contoh berikutnya. Oke, untuk soal ini bagaimana? Oke, jadi kita ditanya nilai A untuk yang gini ya. Oke, kita tuliskan saja. Oke, jadi apa jawab? Oke, jadi F komposisi G, lalu kita inversekan A, ini hasilnya 1. Maka ini kalau kita tukar tempat, maka ini akan jadi 1 sama dengan A gitu ya. Maka ini inverse akan jadi tidak ada inverse. Maka ini akan jadi begini. Begitu ya. Oke. Nah, berarti dengan kata lain ini nilai A-nya itu ternyata adalah F dalamnya G1. Berarti tinggal cari G1. G1 itu bagaimana? Berarti G1 artinya 1 masuk ke G. Jadi 2 kali 1 tambah 3. Kalau kita hitung hasilnya adalah 5. Maka jadi F5. Berarti tinggal cari F5. F5 berarti 5 dikuadratkan. Oke. Dapatnya 25. Jadi nilai A-nya adalah 25. Oke, mudah banget ya. Ya, kita akan lihat contoh berikutnya. Nah, dari kali ini sangat berat ya. Jadi kita diminta untuk menentukan apa nih? Oke, jawab ya. Jadi ini akan diminta apa? G dikomposisikan dengan inverse dari F, lalu hasilnya di inverse gitu ya. Nah, ini sangat menyulitkan nih. Soalnya kita belum tahu G-nya. Terus kita belum tahu F inverse. Jadi kita harus cari F inverse. Nah, ini agak repot ya. Tapi kita teringat bahwa sifat yang di awal diceritakan ya. Jadi ini kalau di inverse maka dia kita balik urutannya. F inverse kalau kena inverse maka jadi F. Sedangkan G kalau tidak ada inverse kena inverse jadi G inverse. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini sama aja nih seperti begini. Dan ini artinya F di dalamnya adalah G inverse kan begitu ya. Dan kita sangat senang. Kenapa? Karena G inverse-nya sudah tahu X tambah 2. Berarti G inverse ini ada X tambah 2. Lalu kita juga sudah tahu F-nya, yaitu X kuadrat kurang 3X tambah 5. Artinya huruf X ini tinggal diganti menjadi X tambah 2. Maka ini langsung aja menjadi apa? X tambah 2 kuadrat dikurangin 3 kali X tambah 2 ditambah 5. Jadi tinggal kita jabarkan aja ini. Jadi apa nih? Ini kalau jabarkan jadi X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Oke, ini kali masuk. Jadi negatif 3X kurang 6 tambah 5. Oke, maka ini kalau dikerjakan X kuadrat ini ditambahkan jadi X. Oke, ini 4 kurang 6 negatif 2 tambah 5, 3 ya. Oke, sudah dapat jawabannya. Jadi sangat sederhana dan mudah gitu ya. Oke, jadi saya pikir contoh-contoh ini sudah cukup mewakili apa yang kita bicarakan ya. Oke, sekian dan terima kasih. Bye.